langsung saja dia langsung hidup satu kali engkol, dan dengarkan saja suaranya. Bagus sekali, bulat untuk suara mesinnya. Dengan ini tahun 2010 pun masih seperti warna bodinya itu masih terjaga dengan baik. Karena motor ini saya dikasih, artinya hadiah ketika menjual motor. Halo semua, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Welcome back to my channel 4 Putih dengan saya Nano, dan masih di seputar otomotif. Dan kali ini saya akan membahas atau mereview satu unit kendaraan pabrikan India, yaitu Bajaj Pulsar. Oke, sebelum kita mereview kendaraan ini, saya pastikan dulu untuk kalian semua, mudah-mudahan saat ini dalam kondisi baik, dapat melewati rintangan-rintangan kehidupan yang sedang dialami saat ini dan semakin lancar. Baik, jika begitu langsung saja yang belum subscribe di subscribe, like, komen, dan jika perlu bagikan. Dan jangan lupa tekan tombol loncengnya agar selalu dapat notifikasi terbaru dari video-video saya selanjutnya yang mungkin saja akan sedikit bermanfaat untuk teman-temanku semuanya. Oke, jika begitu kita langsung review kendaraannya. Satu unit kendaraan roda 2 pabrikan India Bajaj Pulsar yang dikeluarkan di beberapa tipe, dan ini adalah tipe yang 135 cc. Dan motor ini dijuluki motor sport pabrikan India pertama yang dikeluarkan di Indonesia. Bermesin 135 cc, 4 katup SOHC, yang rata-rata motor pada umumnya adalah 2 katup SOHC, dan satu-satunya pabrikan yang menggunakan 2 busi 1 piston. Salah satunya adalah motor Bajaj Pulsar seperti itu, yang mampu menghasilkan tenaga di 13,5 HP dengan puncak torsi di 11,4 Nm, yang setara motor-motor sport pada umumnya yang ber-cc 150. Baik, sekarang kita bahas dari kelebihan motor Bajaj Pulsar ini. Yang pertama adalah Bajaj Pulsar ini motor yang kokoh menurut saya, walau pasaran di Indonesia kurang seberapa laku dibandingkan kompetitor-kompetitor lainnya seperti pabrikan Jepang seperti itu. Menurut saya motor ini sangat kuat, sangat kokoh, dan saya lihat banyak besi di sekeliling motornya. Dan motor ini berat, kalau tidak salah itu sekitar 122 kg, yang membuat motor ini dinaikin lebih mantap dan lebih berasa seperti itu. Dan itu salah satu kelebihan motor ini. Bodinya, bodi samping, belakang, kanan, dan kiri awet dan masih terjaga untuk warnanya. Dan ini tahun 2010 pun masih seperti warna bodinya itu masih terjaga dengan baik, apalagi dengan headlampnya yang masih putih, yang masih bening. Rata-rata motor-motor pada umumnya, apalagi sudah 10 tahun bahkan hampir 12 tahun lamanya, pasti sudah sedikit memudar. Namun untuk motor yang ini masih tetap bening, masih bagus seperti itu. Memang untuk zaman tahun 2010 saklar lampu masih berpisah, jadi headlampnya tidak selalu menyala ketika mesin hidup, jadi otomatis sudah membuat tahan lama untuk bagian mika lampu depannya seperti itu. Dan untuk mesinnya ini berteknologi DTSI 4 katup SOHC dengan 1 piston dan 2 busi, dan semuanya berfungsi. Bahkan motor ini diklaim walaupun 4 katup 2 busi, tapi BBM-nya masih termasuk irit, yaitu 1/65 km. Luar biasa menurut saya.
dan tangguhnya motor ini. Motor 2010, tapi ketika dihidupkan mesinnya itu masih suara bulatnya mesin dan hentakan ketika di bawah itu masih terjaga dari barunya dahulu seperti itu ya. Hanya sedikit mungkin perbedaan karena sudah belasan tahun lamanya. Baik, untuk mesin saya rasa kelebihannya seperti itu. Dia memakai 2 busi dan semuanya berfungsi yang akan membuat pengapian kelistrikan motor ini semakin mantap, semakin bagus seperti itu. Oke, di bagian belakang dia memang didesain berbentuk motor sport pada umumnya. Hanya saja di sini kurang laku. Tapi ini bisa menjadi salah satu solusi untuk teman-temanku yang ingin motor sport dengan harga yang sangat minimal. Motor ini tahun 2010 dengan kondisi yang normal, yang layak pakai, kemungkinan harganya kurang lebih di 5 jutaan, bahkan ada ya di bawahnya. Saya tidak tahu tentang harganya, tapi kurang lebih seperti itu karena motor ini saya dikasih, artinya hadiah ketika menjual mobil seperti itu. Oke, beginilah tampilannya, lihat sendiri. Untuk tanknya saja ini bawaan dari barunya, dan tulisan pulsarnya masih asli dan belum gantian. Cat masih orisinil, masih mengkilat, dan ini belum saya poles, belum dimengkilatkan dengan obat pengkilap. Saya tidak tahu ketika nanti sudah dipengkilapkan seperti apa warnanya. Mungkin saja bisa untuk ngaca seperti itu. Dan nih yang saya jelaskan tadi, mesin busi sebelah kanan ini hanya untuk pelengkap saja, untuk membantu pengoptimalan bagian pengapian seperti itu. Walau dia kalau tidak salah ketika di RPM 6000 ke atas fungsinya hanya sedikit sekali. DTSI di sini 1 piston, 4 katup, dan satu-satunya motor pabrikan Bajaj yaitu Pulsar CC 135 dan di atasnya hampir sama. Dan untuk kekurangannya, spare part motor ini memang tidak selalu ada seperti motor pabrikan Jepang, tapi banyak persamaan di antaranya, seperti gear belakang bisa menggunakan Tiger, yang depan bisa menggunakan kalau tidak salah Ninja 150, dan kampas cakram bisa menggunakan Shogun, bak kopling bisa menggunakan Scorpio seperti itu. Jadi jangan khawatir, walau pabrikan India, tapi alat-alatnya, spare partnya banyak persamaan dari motor-motor Jepang seperti itu. Shock sudah pasti bisa pakai motor apapun, motor laki khususnya. Dan ini ada setelan juga seperti Honda pada umumnya, tinggi, rendah, dan paling rendah dan paling tinggi. Ini dari tampilan dari belakang seperti ini. Memang dia didesain untuk motor sport ya. Joknya pun dia berpisah. Joknya berpisah dari depan sama belakang, yang akan membuat lebih ketika di bawah lebih seolah-olah motor balap begitu. Dan stangnya pun menggunakan stang jepit zaman-zaman dulu seperti motor King, motor Ninja kalau tidak salah ya. Ini pasti beli. Dan motor Bajaj sudah menggunakan stang jepit seperti itu. Dan kondisi seperti ini 2010 menurut saya masih terjaga. Spion masih oke, kanan dan kiri biasanya wajar ini terkelupas karena ini adalah aluminium seperti itu. Berfungsi semua untuk remnya dan koplingnya. Dan motor Bajaj ini teknologi kelistrikannya luar biasa. 2010 ketika malam dihidupkan lampu, ini hidup semua ini nyala seperti itu. Jadi terlihat lebih mewah seperti itu, dan masih normal, masih terjaga sampai sekarang.
sudah belasan tahun lamanya. Hanya saja di bagian odometer sudah rusak karena mungkin waktu atau kemasukan air dan lain sebagainya. Oke, seperti inilah dari samping untuk motornya. Solusi untuk yang mau motor sport dengan harga yang sangat minimal. Dan bawahannya ini sebenarnya tidak ada untuk cover mesin bawah ini hanya tambahan, dan knalpot pun sudah pernah diganti karena mungkin keropos ya. Tapi suara motor ini masih sangat bagus. Kita coba, kita hidupkan. Dan sebenarnya ini starter ya, sebenarnya ada starternya, cuman akinya belum saya belikan. Langsung saja kita hidupkan. Langsung saja dia langsung hidup, satu kali engkol, dan dengarkan saja suaranya. Bagus sekali, bulat untuk suara mesinnya, dengarkan, sangat bulat sekali, kelasnya bajai. Dan ini mesin karburator ya sahabat ya, mesin karburator yang membuat lebih awet, lebih tidak rewel tentunya. Untuk velgnya memang bawaan ya, bawaan racingnya warna hitam dengan ukuran ban 80-90 R17 untuk bagian depan, dan bagian belakang ini sudah pernah diganti dengan batik yang IRC pada umumnya dengan ukuran 190/17. Mungkin ini memang ukuran ban bawaannya, hanya saja kembangannya sudah diganti. Oke, baik, mungkin hanya ini saja untuk review motor sport kali ini. Motor sport Bajaj 2010 135 cc di TSI 4 katup SOHC, 1 piston dan 2 busi. Oke, terima kasih. Saya Nano, jangan lupa untuk selalu berbahagia. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.